Saya ini sebenarnya Muslim, tapi saya keluar dari Muslim, saya masuk Kristen. Kalaulah kerajaan Malaysia tahu kau nih satu-satu di sini yang keluar dari agama, kau akan ditangkap dan dibegini-begini. Tapi saya tidak rasa gentar dan saya tidak rasa takut. Yang saya takut itu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Betul. Berpangkat apapun sekali yang mau datang menangkap saya, tangkap. Tapi saya akan bertanya, apa salah saya? Bukan saya satu orang saja di dalam dunia ini yang masuk Kristen, karena saya dan perasaan saya dan penjelasan cukup memuaskan hati saya, dan saya boleh berhujah di depan keluarga saya dan keluarga baru saya yang pakaian bukanlah satu jadi ukuran. Yes. Oke, Shalom Bapak Ibu, kali ini saya akan share satu video menarik dari Joseph Albert Michael, di mana teman-teman yang sebelah banyak sekali berdialog menanyakan tentang iman kekristenan. Salah satunya, kenapa Yesus harus manusia? Kenapa Yesus disunat padahal orang Kristen tidak disunat? Ada apa gerangan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita tonton video yang satu ini. Shalom Andy Arepas 87. Salam Bang, saya mau nanya Bang, Tip. kalau Yesus sendiri itu agamanya apa Bang? Yesus orang Yahudi. Ketika kamu tanya orang agamanya apa, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia datang untuk memberikan keselamatan dan dia datang dari keturunan bangsa Yahudi sehingga dia terikat dalam hukum Taurat. Oh gitu. Yes. Terus saya pernah dengar Bang, kalau Yesus kan pernah disunat. Terus kenapa orang Kristen sendiri kok tidak ada yang sunat? Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 23. Para rasul telah bersidang di dalam konsili Yerusalem ketika ada orang-orang Farisi, yaitu orang-orang Yahudi yang menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bangsa non-Yahudi atau orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya pun harus taat pada hukum Musa dan harus disunat. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 15 itu disidanglah dan diselesaikanlah persoalan itu yang mendapatkan kesimpulan bahwa sunat tidak menjadikan jaminan keselamatan. Artinya sunat secara jasmani itu pilihan bebas bagi orang Kristen. Karena sunat yang sesungguhnya adalah baptisan. Oleh sebab itu dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29, Rasul Paulus yang kebetulan dan juga memang hadir pada saat konsili Yerusalem Kisah Para Rasul 15 itu menuliskan kepada jemaat di Galatia bahwa karena kita semua telah dibaptis, maka dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Dan kita pun berhak menerima tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dan itu yang dimaksud dengan sunat secara rohani. Begitu penjelasan yang simpel dan praktisnya. Saya juga sebut dalil ya. Kalau mau diuji silakan aja buka ayatnya. Tapi kan faktanya Bang. Fakta apa? Kan, kalau menurut saya kan faktanya kan cuma agama Islam yang sunat. Berarti kan Kalau menurut kamu Yesus faktanya disunat seperti kan, itu ya saya nggak bisa Yesus permasalahkan. sendiri agamanya Muslim Bang. Oke, saya terima itu karena itu menurut pendapat kamu. Saya bukan diktator, saya bukan Zuma, saya bukan Nandar, saya bukan Riva yang alergi dengan opini pribadi. Tapi mari kita uji opini pribadi kamu. Oke, anggaplah saya menerima bahwa Yesus adalah Islam. Sekarang dari 73 golongan Islam, Yesus Islam yang mana? Islam itu enggak ada kayak ibaratnya pilihan Bang. Islam itu ya cuma Islam. Nggak ada, nggak usah bertakia. Saya nanti bukakan data. Ini saya masih baik hati loh sama kamu. Kamu saya persilahkan congor nggak pakai data. Nanti kalau saya pakai data, kamu juga harus pakai data loh. Dalam suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad itu bersabda, Memang saya itu umatku terpecah. orang nggak Boleh seberapa. nggak saya berbicara sampai dengan selesai orang Islam baru Anda berbicara? Loh, memang saya ini orang yang nggak terlalu mengenal agama, tapi Ya sudah kalau gitu secara bye-bye. logika dan fakta Bye. Bye. Nggak ngerti agama, kau belajar sana sama nabimu. Kau berkunjung ke makam nabimu, kau minta doa syafaat di sana. Ya. Nggak kenal tapi sok tahu. Nggak kenal agama, ya sudah belajar. Nggak usah kebanyakan cincong. Ya. Saya munculkan data dulu ya. Shalom, penyiksa Tuhan. Ini yang kamu pakai, ini saya mau kasih tahu aja. Kalau kamu mau benar-benar menista dan mau menghujat dan mau ofensif kepada kekristenan, kamu ganti. Ini bukan foto tentara Romawi, ini tentara Spartan. Ya, Tuhan yang mana disiksa kan banyak Tuhan. Mesti juga punya Tuhan.
Nah ini, kalau kata Yesus pada orang Yahudi ya, kalau dia tidak mau mengikuti sunat, jika engkau anak-anak Abraham, tentulah engkau mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Ini apa? Milah Ibrahim ini namanya milah. Milah itu pekerjaan atau apa yang dijalankan oleh Ibrahim. Milah itu Kali- pekerjaan. Oke, selesai di situ. Saya tanya Dengar dari dulu, definisi jadi potong. dari definisi mana? Enggak, saya mau uji aja diksi yang Anda gunakan milah itu adalah pekerjaan. Itu definisi dari mana milah itu Betul, pekerjaan? ajaran atau dia dengar dulu, dia Itu dipotong dulu. milah itu bahasa apa? Kalau saya boleh uji. Bicara kok dipotong. Iya, karena Nanti kamu setelah salah. selesai, Karena kamu salah. kamu bicara. Usman Aziz, kamu itu salah. Milah itu definisi pekerjaan itu artinya apa? Milah itu artinya pekerjaan itu apa? Itu definisi dari mana? Itu segala sesuatu yang dikerjakan Ibrahim atas perintah Tuhan. Islam. Milah itu bukan pekerjaan. Milah itu lafaz yang kurang lebih disebutkan di dalam Al-Quran ada 14 kali. Saya bisa sebutkan dalilnya. Mau sosokan milah pekerjaan, milah pekerjaan. Milah itu adalah hubungan agama dan syariat. Gak ada hubungannya dengan pekerjaan Abraham. Di situ tidak ada konteks milah di situ. Yohanes 8 ayat 39 tidak tersebut milah. Milah itu bahasa Arab yang terkandung dalam lafaz Al-Quran kurang lebih 14 kali disebutkan dalam Al-Quran. Mau tahu? Silahkan saya naikkan orang Islam yang bisa menyebutkan. Ada yang orang Islam yang mau menyebutkan? Kalau Anda tidak punya data, lebih baik Anda turun, jangan berlama-lama di sini. Kok bilang milah itu pekerjaan? Milah itu bukan pekerjaan. Ya. Kamu belajar dulu studi atau gramatikalnya bahasa Arab, jangan ngaco di sini, jangan nipu di sini. Ya. Jadi teman-teman yang Kristen, Yohanes 8 ayat 39 itu sambungannya sampai Yohanes 8 ayat 42. Di situ dibaca. Dan di situ pekerjaan Abraham itu bukan padanan kata milah seperti dalam pemahaman Islam bahwa milah itu artinya adalah syariat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Gak usah ngajarin ikan berenang. Saya sudah sering kasih tahu, jangan menipu, jangan membohong. Sekali kamu berdusta dan kamu tidak dapat diuji, kamu keluar. Mau ngebohong sama saya, milah pekerjaan, itu bukan milah itu. Pekerjaan Abraham yang dimaksud kamu baca sampai Yohanes 8 ayat 42 di situ. Hah? Islam. Sejauh mana apa? Tadi gue lihat komentar sejauh mana hasilnya host ajaran Yesus tentang moral. Sejauh sampai lihat kamu berapa persen orang Kristen yang menerima penghargaan Nobel. Shalom, Seng. Shalom, Kak Seng, selamat siang. Selamat siang juga. Ya, saya salam perkenalan. Oke. Hari ini satu tentang saya bingung. Kita dalam agama Kristen tapi bahasa dia Arab. Saya ini sebenarnya Muslim, tapi saya keluar dari Muslim, saya masuk Kristen. Dan Oke. saya terkejut apabila kamu berdoa. Saya cakap, saya ini tidak keliru ke? Dia bahasa Arab. Okay. You don't have to be confused, my sister, because the Christianity use all language all over the world. Jadi tidak ada masalah, tak ada kisah ke orang itu berdoa dalam bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris ke, bahasa Malay ke, bahasa Mandarin ke, because our Lord, karena Tuhan kita tidak pernah terbatas pada satu bahasa. Dan remember, bahasa tidak menyelamatkan. Bukan bahasa yang menyelamatkan kita. Jadi bahkan ketika kita berdoa dalam bahasa yang hanya bisa kita mengerti, Tuhan pun paham dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Dan ingat bahwa kalau dalam sejarah on our church history, bahwa kekristenan di Arab pun sudah ada lebih dulu. Dan sampai dengan detik ini masih banyak orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab dalam praktik liturginya. I am a Catholic, ya. Saya juga dari Muslim dan saya sekarang I am now as Christian, ya, as a Christian and I'm absolutely a Catholic. Jadi dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan ritus, ya. The rite on the Catholic Church is not only the West Rite, nggak hanya ritus Barat, tetapi juga ada ritus Timur. Dan di East Rite atau Eastern Rite ini, di dalam ritus Timur ini, mereka juga menggunakan bahasa Arab, ya, dalam praktik peribadatannya. Oleh sebab itu bahasa Arab sekali lagi bukanlah milik agama tertentu.
bahasa tidak pernah menjadi milik agama tertentu. Tak kisah ke kamu mau Buddhis ke, mau Kristen ke, mau Islam ke. Kalau kamu nak guna bahasa Arab, kalau kamu bisa, please go ahead. Nggak ada yang melarang itu. Tidak ada aturan tertulis, tidak ada hak paten. Karena bahasa tidak bisa di hak paten. Hak kekayaan intelektual itu bukan bahasa. Tidak ada bahasa yang bisa dihak milik. Oke, Begitu Kak Shen. Oke, terima kasih. Itu penjelasan yang satu saya dapat. Jadi ibarat jadi apa? Besok macam tadi saya pergi di gereja, orang tidak seberapa berpuas hati melihat cara pemakaian saya. Saya masih cara pemakaian Islam. Saya ini sekarang kalau di tempat keluarga saya yang Muslim, orang akan mencakapkan saya munafik. Kenapa masih berpakaian seperti cara begitu? Apabila saya di tempat bergaul dengan orang Kristen, orang merasa kok tidak boleh pakai begini, kok tidak boleh begini. Apa pakaian jadi satu permasalahan kah? Oke. Macam nih ya Kak, kita tidak bisa mengkontrol bagaimana orang mempunyai pikiran. Kita memang harus mengakui di luar sana masih banyak saudara-saudari kita, our brother and sister in Christ, mereka masih punya pemikiran yang agak dalam tanda kutip tertutup ya. Karena mungkin bagi mereka pribadi bahwa ketika Anda menggunakan aksesoris tertentu itu milik agama tertentu. Dan itu tidak pernah terlepas dari pengaruh atau influence dari kaum-kaum tersebut yang menyatakan mengklaim bahwa ini milik saya, ini pakaian saya, this is our fashion, this is our attributes, you don't have any right to wear it. Kamu tidak punya hak untuk memakai ini karena ini punya kami. Dan itu yang mempengaruhi sebagian besar teman-teman dan saudara-saudari kita dalam Kristen. Jadi kita tidak juga bisa berhak menghakimi mereka. Yang kita bisa lakukan adalah perlahan-lahan mengedukasi. Sekarang teman-teman kita harus tahu bahwa pakaian, atribut apapun yang digunakan oleh seseorang itu murni hanyalah sebatas pakaian atau fashion. Jadi begini, mohon maaf ya, kita harus terus terang bahwa ketika menggunakan hijab, kalau bagi teman-teman yang perempuan, as a woman you wear veil, scarf, hijab, atau apapun istilahnya itu bukan bagian dari agama. Karena jauh sebelum saudara-saudara Muslim ada, penggunaan penutup kepala itu sudah lama digunakan oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenal agama. Itu menjadi bagian budaya mereka. It's a part of their culture. Makanya contoh seperti negara-negara yang pernah jatuh ke tangan komunis. Saya kasih contoh ya, Uni Soviet. Uni Soviet itu para wanitanya menggunakan penutup kepala yang disebut dengan babushka. Dan itu masih dipertahankan dengan sekarang. Jadi itu tidak pernah ada hubungannya dengan praktik religi, praktik keagamaan. Kalau saudara-saudari Islam, teman-teman kita memakai untuk kegiatan beribadah ya silahkan. Tetapi juga jangan melarang ketika ada orang yang memakai pakaian yang hampir mirip dengan mereka, kemudian mereka klaim nggak ada. Karena begini ya, Kak Shane atau teman-teman, ketika kita membeli pakaian, saya contoh membeli ini nih, ya, ini namanya kifayeh atau imamah. Saya tidak pernah ditanya, what's your religion? Apa agamamu? Ya kan? Nggak pernah kalau Anda beli mukena ke, beli hijab ke, beli pakaian gamis ke, beli pakaian panjang-panjang tertutup ke, tidak pernah ditanya, agamamu apa? Saya lihat KTP kamu. Where's your ID card? I wanna see it. Baru kalau misalkan kamu memang Islam, kamu boleh beli. Enggak kayak gitu kan. Jadi pun kalau mau dipermasalahkan, salahkan yang menjual belikan kepada kita. Ngapain ngapain dijual kepada orang-orang Kristen? Kalau memang ada saudara-saudara kita yang mempermasalahkan dari sana. Karena kita pun membeli dari uang kita. Ya enggak? Kita tidak mencuri atau bahkan kita dikasih misalkan. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk contoh kasus saudara-saudari dalam Kristen ada yang masih mempermasalahkan, itu tadi karena ada pengaruh klaim dari orang-orang yang mengatasnamakan mereka oknum-oknum Islam. Mereka mengklaim bahwa ini pakaian mereka, sehingga orang Kristen berpikir kebanyakan karena mereka mungkin kurang edukasi, mereka kurang membaca, mereka kurang mempelajari, jadi oh ya udah gitu. Jadi mereka menerima aja. Jadi ya saran saya nggak apa-apa kalau Akak nih mau pakai itu silakan. Kalau misalkan pun dipermasalahkan nantinya, Akak kasih penjelasan baik-baik. Kalau mereka masih belum bisa menerima ya sudah, ikhlaskan saja, relakan dalam hati, bawa dalam doa. Semoga Tuhan memberikan mereka karunia Roh Kudus dan hikmat kebijaksanaan supaya mereka bisa memahami bahwa pakaian bukanlah identitas agama tertentu. Begitu. Ini saya boleh rasa macam lega apabila sudah dijelaskan. Lepas tu ahli keluarga saya memang
mengkecam habis-habis, membuang saya, lalu mengugut saya. Maksudnya di sini yang saya bilang mengugut saya hingga kan hilang separuh harapan dari keluarga saya. Maksudnya dia akan ugut saya satu. Kalaulah kerajaan Malaysia tahu kau nih satu-satu di sini yang keluar dari agama, kau akan ditangkap dan dibegini-begini. Tapi saya tidak rasa gentar dan saya tidak rasa takut. Yang saya takut itu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Betul. Berpangkat apapun sekali yang mau datang menangkap saya, tangkap. Tapi saya akan bertanya, apa salah saya? Bukan saya satu orang saja di dalam dunia ini yang masuk Kristen, karena saya dan perasaan saya dan penjelasan cukup memuaskan hati saya, dan saya boleh berhujah di depan keluarga saya dan keluarga baru saya yang pakaian bukanlah satu jadi ukuran. Yes. Oke, sister. Remember, ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, ya, Jesus Christ once told us in the Bible, ya, John chapter 16 verse 33. He said that I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jadi maksudnya Tuhan Yesus bilang, aku telah berkata-kata kepadamu bahwa di dalam aku kamu mendapatkan kedamaian. Tetapi di dalam dunia ini kamu akan mendapatkan permasalahan, pergumulan atau kesulitan. Janganlah risau, janganlah pernah berbeban hati, karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sebagai pengikut Kristus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah risau bahwa karena Tuhan Yesus telah mengalahkan segala apapun yang telah dikuasai oleh iblis termasuk dunia ini, maka kita pun dibenci oleh dia yang menguasai dunia ini, yaitu maut. Jadi sekalipun kakak dibenci oleh karena nama Yesus, ingat berarti yang membenci kakak adalah mereka yang bersekutu dengan si jahat. Jadi kakak bawa dalam doa, daraskan doa Bapa kami, jangan pernah sedikit pun mundur, ya, karena Alkitab pun mengatakan jika Tuhan berada di pihakku, siapakah lawanku, ya. Semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita pun yang di Indonesia mendoakan saudara-saudara kita yang di Malaysia kah, yang di Brunei kah, saudara-saudara serumpun bahwa kita sekalipun mengalami yang namanya istilahnya penindasan, ya, dihakimi dan seterusnya, kita harus bertahan sampai berkesudahan, ya. Ingat itu, Kak. Tetap semangat ya Kak Shen, ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat, terima kasih. Selamat siang, shalom Kak. Gue nanya belum pernah dijawab, apakah tubuh Yesus itu ilahi? Ya. Kemanusiaannya di dalam dirinya itu tidak menyebabkan keilahiannya itu terkurang. Jadi kalau mau menyebutkan apakah ketika orang Kristen memahami Yesus firman Allah yang menjadi manusia, apakah kemanusiaannya juga disembah? Ya iya, kenapa? Kamu mau bilang kami penyembah manusia pun gak jadi masalah, karena memang yang kita pahami et verbum caro factum est. The word become flesh. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya. Gilang, kalau kamu mau langsung dijawab, kamu naik, jangan kamu kayak melebihi teman-teman yang perempuan, cerewetnya minta ampun. Seolah-olah yang komen lu doang. Caper lu. Kalau lu mau diprioritasin jadi pacar gua, tapi lu bukan perempuan. Be a man, normal dikit, ya. Caper. Mau minta prioritas tapi kamu nggak mau naik. Kayak gimana? Orang yang komentar juga banyak, aneh-aneh aja kau. Yang komentar tuh banyak, sekali saya scroll itu tiba-tiba ada 30 komentar yang baru. Masa saya harus pay attention on you aja? Kamu siapa? Manusia tetap manusia, mana bisa berubah jadi Tuhan? Ya itu dia, makanya pemahaman Islam yang salah dan keliru. Memang bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Tidak akan pernah. Yang ada batu jadi Tuhan itu ada. Manusia jadi Tuhan nggak ada. Yang ada Tuhan yang menjadi manusia. Makanya kebalikan. Kalau Tuhan jadi manusia memang ada. Siapa? Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia, yang diam di antara kita. Jadi kalau teman-teman ya, kemarin tuh ada permasalahan ditanya katanya, Yesus itu kamu sembah tubuhnya atau keilahiannya? Jangan kamu jawab hanya keilahian orang Kristen. Ingat, ya, kita menyembah Yesus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. You cannot separate it and you cannot denial. Kamu nggak bisa denial kalau misalkan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi kalau ditanya dengan pertanyaan konyol, apakah kamu menyembah Yesus yang manusia? Itu ya nyembahlah orang firman Allah menjadi manusia kok. Kenapa? Dalam perayaan Ekaristi pun dikatakan bahwa yang hadir di situ adalah sungguh tubuh
darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus. Jangan kamu sangkal. Kalau kamu sangkal, kamu jadi nestorian. Ada dari oknum apologet Kristen itu malah ngasih jawaban yang ngaco katanya. Yang kita sembah hanya keilahian, tubuhnya tidak kita sembah. Apa itu? Jawaban apa itu? Jawaban kekristenan menegaskan bahwa yang disembah dan kami muliakan itu sungguh Allah, sungguh manusia. Sehingga kedagingan dan keilahiannya tidak dapat terpisah dan tidak tercampur baur. Ingat orang Kristen, belajar imanmu dulu. Supaya kalau dapat pertanyaan yang agak membuat kamu terjebak, kamu bisa keluar. Makanya saya bilang, hati-hati dengan narasi yang dikeluarkan oleh mereka ini. Karena mereka memang, siapa? Bapak segala pendusta. Ya, Yohanes 8 ayat 32 tuh. Jadi kalau kamu dipertanyakan, Yesus itu kok nyembah, yang kamu sembah itu kemanusiaan atau keilahian, terus tiba-tiba kamu karena merasa kayaknya nggak mungkin deh yang disembah kemanusiaan, yang kita sembah cuman kayak, loh, gimana sih? Baca nggak Matius 2 ayat 2 sampai dengan 11 ketika orang-orang Majus, 3 orang Majus, ada orang Islam nggak di sini? Nggak ada. Ketika ada 3 orang Majus ya, teman-teman coba baca Alkitab. Mundur ke belakang pada saat Yesus dalam rahim Maria, di situ saja sudah disembah oleh Elizabeth dengan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku. Yesus yang masih dalam rahim Maria, masih bentuk janin, itu sudah disembah oleh Elizabeth dengan mengatakan yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Yes or not? Baca lagi. Kemudian Matius 2 ayat 2, ketika ada 3 orang Majus, 3 wise men from the east, 3 orang Majus dari timur, mereka mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kemudian mereka menambahkan suatu kata, suatu kalimat yang sangat mencengangkan ketika Anda baca itu di dalam Matius 2 ayat 2. Dengan mengatakan apa? Di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami hendak datang dan menyembah dia. Itu Yesus yang mereka mau sembah itu masih baik loh. Manusia loh, normal, baik. Sudah disembah sama 3 orang Majus. Sehingga nanti pada saat di ayat ke-11, ketika 3 orang Majus tadi ketemu dengan bayi Yesus bersama dengan ibunya Bunda Maria dan Santo Yosef di dalam palungan, mereka langsung menghampiri bayi Yesus yang dalam palungan itu, sujud menyembah dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Jadi jawaban saya itu bukan jawaban yang ngaco, yang cuma dari otak saya. Enggak, itu Alkitabiah. Bahkan itu ajaran dari bapak-bapak gereja dan konsili yang mengatakan bahwa kemanusiaan dan keilahian Yesus tidak terpisah. Jadi kalau sekali lagi ditanya, yang disembah oleh orang Kristen apakah kemanusiaan atau keilahian Yesus? Anda jawab dua-duanya. Ya, karena itu ajaran yang benar. Paham? Justru itulah kenapa kita dihina sebagai penyembah manusia. Karena yang kita sembah adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemanusiaan itulah yang membuat dirinya semakin nyata sebagai anak tunggal Allah. Begitu. Sehingga tipologi dalam perjanjian lama digenapi oleh Kristus. Kalau Anda menyangkali kemanusiaan Yesus, bagaimana mungkin perjanjian lama berkata di dalam Yesaya 7 ayat 14, dikatakan apa? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tuh, perjanjian lama berbicara mengenai kedatangan dan itu tanda dari Tuhan sendiri bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Itu dalilnya dalam perjanjian lama. Ya. Begitu.